Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd faya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Masail, kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kita akan melanjutkan pada pembahasan masail tata'allaq bi ahkamin nazar, beberapa masalah terkait dengan hukum-hukum memandang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu di antara aktivitas yang sering kita lakukan dalam keseharian kita adalah memandang. Aktivitas yang kita lakukan dengan mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mata yang normal, mata yang bisa melihat dengan baik, sehingga dia bisa melihat apapun yang dilihatnya semasa kehidupannya di alam dunia ini. Dan tentu mesti kita sadari, mesti kita yakini bahwa mata kita yang mampu untuk melihat, bisa memandang sesuatu, ini adalah bagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dan tentu setelah kita sadari bahwa ini adalah nikmat, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat mata, pertama kita yakini bahwa mata ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sesungguhnya itu bersumber dari Allah. Yang kedua, ya kita syukuri dengan lisan kita. Banyak-banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah mata ini sehingga kita bisa memandang apapun semasa hidup kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita gunakan, kita manfaatkan mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikuti rambu-rambu, ya kita patuhi ya apapun yang menjadi batasan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pandangan mata kita ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata kita, penglihatan kita ini kelak di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang itu di antaranya di surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan juga hati itu semua nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita perbuat dengan mata kita ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi justru mereka lah, yakni manusia lah yang akan ditanya, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dikerjakannya. Seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia, baik dikerjakan oleh matanya, telinganya, oleh lisannya, oleh kedua tangan atau kedua kakinya, apa yang dikerjakan oleh hidungnya, apa yang dikerjakan oleh jiwa dan raganya, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, termasuk pandangan mata ini. Jangan sampai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kemudian berubah menjadi nikmah, menjadi satu kebinasaan, ya, satu iqab bagi kita semua. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka salah satu di antara bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pandangan mata ini, kita mesti pelajari untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, apapun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai batasan-batasan terkait dengan masalah hukum memandang. Nah, di sini muallif hafizahullahu taala akan membimbing kita semua, ya, tentang beberapa masalah terkait dengan hukum memandang. Yang pertama yang beliau sampaikan di sini adalah nazarur rijal ghairul maharim. Nazarur rijal ghairul maharim ilal mar'ah. Pandangan laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Pandangan laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, laki-laki itu diharamkan memandang perempuan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Laki-laki diharamkan memandang perempuan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan perintah tentang menundukkan pandangan. Ayat ini sering kita ulang-ulang dalam pembahasan kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, agar mereka menjaga menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ghaddul basar. Perintah untuk menjaga, perintah untuk menundukkan pandangan. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang beriman. Di ayat berikutnya nanti ada juga perintah bagi perempuan dengan perintah yang sama, yakni untuk menundukkan pandangan matanya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu maka akan terjaga kemaluan mereka. Didahulukannya pandangan sebelum kemaluan, karena sesungguhnya pintu gerbang, ya, penyimpangan kemaluan itu adalah dari pandangan mata. Maka Allah dahulukan apa yang menjadi wasilah dari penyimpangan kemaluan,
maka Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya, memperingatkannya. Jadi jaga tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga yang pertama akan berat baginya menjaga yang kedua. Kalau orang sulit menjaga pandangan, maka jangan berharap dia bisa selamat di dalam menjaga kemaluannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai motivasi bagi kita semua bahwa siapa yang menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, itu merupakan kesucian bagi mereka. Jadi hati kita tidak akan dibuat sibuk ya dengan apa yang kita pandang. Sehingga hati kita lebih suci, kehormatan kita lebih suci, jiwa kita lebih suci. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan di penghujung ayat bahwa Allah itu Maha tahu dengan apa yang diperbuat oleh manusia. Pandangan mata khianat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Apalagi pandangan yang terang-terangan. Taib. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau berkata, ketika menundukkan mata menjadi landasan utama untuk memelihara kemaluan, maka peringatannya harus didahulukan. Gitu ya. Ketika menundukkan mata ini menjadi landasan utama untuk memelihara kemaluan, maka penyebutannya, peringatannya itu didahulukan. Akan tetapi ketika keharamannya merupakan pengharaman terhadap perantara pemeliharaan kemaluan, maka memandang perempuan dibolehkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Di sana ada pengecualian. Ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, maka itu dibolehkan. Dan diharamkan karena khawatir akan terjadi keburukan. Ketika dikhawatirkan akan terjadi keburukan dengan memandang yang pada dasarnya tidak boleh dipandang, maka ini menjadi haram. Dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan menundukkan pandangan itu lebih diutamakan daripada keburukan yang disebabkannya. Jadi kalau di sana ya ada perkara yang sangat maslahat, kemaslahatannya itu lebih besar daripada keburukan yang dihasilkan gara-gara memandang, maka ketika itu menjadi dibolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya secara umum, tetapi hanya memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Sedangkan menjaga kemaluan diwajibkan dalam keadaan apapun dan hanya dibolehkan bagi orang yang berhak saja. Maka perintah menjaga kemaluan itu berlaku secara umum. Nah, demikian. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan kana al-fadlu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Khath'am tastaftihi faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila asy-syiqqil akhar. Fadl Ibnu Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah perempuan dari Khaytham untuk meminta nasihat kepada beliau. Pada saat itu Fadl menatap perempuan tadi. Dan demikian pula si perempuan tadi. Sampai-sampai Nabi SAW yasrifu wajhal Fadl. Beliau memalingkan wajahnya Fadl ke arah yang lain. Nah, kalau kita lihat dari riwayat ini, disinilah larangan dan pencegahan Rasulullah SAW untuk memandang perempuan. Kemudian di sana juga ada riwayat oleh Jarir Ibnu Abdullah di dalam perkataannya. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang memandang perempuan tanpa disengaja. Kemudian Nabi SAW memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Ada kalanya dalam
kehidupan sehari-hari kita, kita memandang sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dipandang, itu tanpa kesengajaan. Maka ketika kita memandangnya tanpa sengaja, Nabi memerintahkan kita untuk segera memalingkan pandangan. Artinya jangan terus-menerus. Ketika kita melihat sesuatu tanpa sengaja, jangan terus dipandangin, tapi segera dipalingkan pandangan wajah kita. Taib. Ibnu Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, la tutbi'in nadhratan nadhrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau memandang kembali setelah terlanjur memandang perempuan. Jangan diikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama yang tanpa sengaja jangan diikuti lagi dengan pandangan berikutnya. Kata Nabi, fa innalakal ula, bagimu pandangan pertama. Artinya sudah cukup bagimu pandangan pertama yang tidak disengaja tadi. Walaysat lakal akhirah, dan jangan mengulanginya lagi. Untuk kali keduanya, ketiga, dan keempat seterusnya, maka sudah menjadi masalah bagi kita. Pandangan pertama tanpa sengaja itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah diikuti dengan pandangan kedua, pandangan ketiga, dan seterusnya, ini menjadi masalah. Dan itu bagian daripada dosa. Taib. Nah demikian tentang pandangan laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Dengan demikian pada dasarnya, ya, seorang laki-laki wajib menundukkan pandangan matanya kepada perempuan yang bukan mahramnya. Taib. Berikutnya, di poin yang kedua beliau katakan, nadhur rajuli ilal mar'ah yubahu lil maslahatir rajihah. Laki-laki itu boleh memandang perempuan ketika adanya kemaslahatan yang lebih besar. Dan tadi sudah disinggung sebagiannya oleh Imam Ibnu Qayyim pada pembahasan yang di poin pertama. Jadi kalau di sana ada maslahat yang rajihah, ada maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan madarat dari memandang, maka laki-laki boleh memandang perempuan. Telah ditetapkan bahwa pandangan laki-laki terhadap perempuan dan juga sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki itu adalah haram. Kenapa? Karena dia dzari'ah. Dia menjadi wasilah, menjadi alat atau perantara untuk berbuat keburukan. Jika haramnya pandangan terhadap perempuan merupakan pengharaman terhadap perantara berbuat buruk, maka berarti hal itu dibolehkan dengan adanya kemaslahatan yang lebih besar. Jadi kan memandang itu wasilah untuk orang melakukan keburukan yang lebih besar. Begitu kan? Maka karena dia menjadi wasilah, begitu ya, keburukan yang lebih besarnya diantaranya adalah perzinahan, gitu ya, yang lebih besar dari sekedar memandang. Maka ketika memandang ini keharamannya dikatakan karena dia menjadi wasilah untuk satu keburukan besar, maka berarti ketika ada maslahat yang lebih besar, memandang perempuan itu menjadi dibolehkan. Taib. Landasan dibolehkannya pandangan itu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ali, di mana beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dirinya, jadi mengutus sahabat Ali, kemudian Walid Zubair, mengutus sahabat Zubair, dan juga Abi Murthid, ya,
Tiga sahabat Nabi ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar perempuan musyrik. Yang mana perempuan musyrik ini membawa lembaran-lembaran Hatib Ibnu Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrik. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Laqad alimtu ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi yuhlafu bih." Kata sahabat Ali, sungguh aku ini yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong, dan begitu juga dengan yang beliau sumpahkan. La takhrujannal kitab aw la ujarridannak. Kata sahabat Ali kepada wanita musyrikah ini, keluarkanlah kitab itu atau aku yang akan menelanjangimu. Kemudian sahabat Ali melanjutkan, qala falamma ra'atil jidda minni ahwat biyadiha ila hujaztiha. Maka kata sahabat Ali, setelah perempuan itu melihat ketegasan dalam sikapku, ada gertakan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, maka akhirnya dia meletakkan tangannya pada barang bawaannya dan mengeluarkan kitabnya. Fa akhrajatil kitab. Akhirnya dikeluarkan kitab itu. Taib. Dan ini ma'ruf ya di dalam kisah, salah satu cuplikan kisah di antara kisah-kisah di dalam sirah nabawiyah. Nah, di dalam kitab Al-Fat, Al-Imam Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala berkata, hadis tersebut menunjukkan bahwa memandang aurat perempuan itu dibolehkan karena adanya darurat, karena adanya hal-hal yang mendesak. Jadi fil hadis annahu yajuz an-nazar ila auratil mar'ah lid-darurah allati la yajidu buddan minan nazar ilaiha. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa memandang aurat perempuan itu dibolehkan karena adanya darurat, hal yang mendesak yang mengharuskannya untuk memandang. Jadi sahabat Ali di sini berbincang dengan wanita musyrikah tadi. Ya, artinya berbincang dengan memandangnya, dan itu untuk hajat yang mendesak. Sahabat Ali ya ingin mengambil atas dasar perintah dari Nabi SAW, mengambil sahifah yang dibawa oleh musyrikah tadi sebelum sampai ke tangannya orang-orang musyrikin. Dan ini hajat yang mendesak. Ini hajat darurat. Sehingga sahabat Ali ya pada kesempatan itu tentu melihatnya. Melihat wanita tersebut. Taib. Maka di pembahasan berikutnya kita akan membahas ya minal mawatin allati yubahu fiha an-nazar ila al-mar'ah. Ada beberapa kondisi tertentu yang dibolehkan untuk memandang perempuan. Yang kita dibolehkan untuk memandang perempuan. Yang pertama an-nazar, yang pertama adalah al-khitbah, yakni ketika proses pertunangan. Wa qad ittafaqal ulama ala ibahat an-nazar ila al-mar'ah liman arada an yatazawwajaha. Bahwasanya para ulama sepakat tentang bolehnya memandang perempuan bagi orang yang ingin menikahinya. Ya, ada istilah nazar untuk calon istri. Ya, nazar itu tentu melihat. Siapa yang berkeinginan untuk menikahi seorang wanita, maka dia dibolehkan untuk menazarnya. Tentu hal ini mengandung hikmah. Di antaranya adalah calon suami ya ketika sudah melihat calon istrinya dan juga akhirnya menjadi pertimbangannya, maka ini mengandung hikmah supaya si laki-laki tersebut tidak mendapatkan penyesalan saat dia memasuki pernikahan dan dia menerima sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi jangan sampai nanti menyesal gitu ya kalau tidak ada nazar
ini bisa saja nanti si suami ya tiba-tiba menikah, ternyata setelah selesai akad baru ngelihat istrinya tanpa proses nazar dulu. Ternyata mungkin saja ya si suami ini tidak menyukai mungkin fisiknya dari istrinya. Maka akhirnya nanti akan ada penyesalan ya. Dan nanti akan ada kondisi yang begitu berat begitu ya. Bagaimana dia harus menerima sesuatu yang tidak dia sukai. Demikian. Jadi supaya jangan sampai ada penyesalan ya di saat setelah nanti memasuki pernikahan. Dan hikmah yang lainnya dengan nazar tadi, dengan melihat calon istri tadi, jika ternyata si laki-laki tidak menyukainya, maka tentu lebih mudah baginya untuk menghindari pernikahan. Karena pernikahannya belum. Dan jika dia menyukainya, maka dia akan punya keinginan yang kuat untuk menikahinya. Artinya semakin kuat, ya tekadnya semakin kuat keinginannya untuk menikahinya. Kenapa? Karena setelah dia nazar, Masya Allah ternyata dia menyukainya. Ini jadi dorongan yang sangat kuat untuk dia segera melangsungkan pernikahan. Sehingga mendapatkan pahala yang besar dari pernikahan. Taib. Laki-laki yang bijak tentu tidak akan melibatkan diri pada sesuatu sebelum dia mengetahuinya dengan pasti. Kebaikan dan juga keburukannya. Nah itulah diantara hikmah dari nazar. Dan tentu penjelasan yang lengkap tentang masalah hukum-hukum pertunangan. Kemudian dalil-dalil tentang pandangan dan juga batasan-batasan, aturan-aturan di dalam masalah nazar, yakni melihat calon dari istri, ini tentu ada pembahasan tersendiri di dalam kitab ini. Jadi beliau tidak panjang lebar membahasnya, karena ya beliau tidak sedang membahas itu. Beliau hanya memberikan beberapa contoh kondisi di mana seorang laki-laki itu boleh memandang perempuan, yakni diantaranya di saat proses nazar, proses sebelum pernikahan, proses khitbah. Demikian. Yang berikutnya, di antara kondisi-kondisi yang seorang laki-laki dibolehkan untuk melihat perempuan adalah an-nazar lil ilaj, yakni pengobatan. Pandangan atau penglihatan ya dengan sebab pengobatan atau alasan-alasan medis. Taib. Al-aslu annahu la yutabbibal mar'ah illa al-mar'ah. Pada dasarnya seorang perempuan itu hanya boleh diobati oleh perempuan lain. Seorang perempuan itu boleh diobati oleh sesama perempuan lagi. Jadi kalau pasiennya perempuan, ya dokternya perempuan. Demikian. Namun para ulama sepakat bahwa laki-laki boleh saja memeriksa perempuan dan melihat bagian yang sakit sesuai kebutuhan. Hal itu tentu mempunyai aturan-aturan tertentu. Dan pada dasarnya perempuan asing yang bukan mahram juga boleh mengobati laki-laki dalam kondisi yang memaksanya berbuat demikian. Begitu juga sebaliknya. Jadi alasan medis, alasan pengobatan ini bisa membolehkan sesuatu yang asal hukumnya tidak boleh. Namun tentu nanti ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dalam masalah pengobatan ini. Di antara dasar dalam pembahasan ini adalah riwayat Rubai' ibnu Muawwidh, di mana beliau pernah bercerita, kami dulu ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. yakni para perempuan ikut berperang, namun tugas mereka adalah memberi minum para tentara, kemudian membekali mereka, membawa pulang tentara yang terbunuh dan terluka ke Madinah. Jadi ngobatin para mujahid yang terluka, ya, membantu mereka untuk menyiapkan perbekalan, begitu ya, ngasih minum, nyiapin makannya. Begitu tugas perempuan di medan jihad. Ya, artinya di saat kondisi seperti itu tentu pandang memandang ini pasti terjadi, begitu kan?
ketika mengobati, ya, ketika ngasih minum, ngasih makanan. Nah, demikian. Namun beliau katakan di sini, kita tidak boleh menambahinya di luar kebutuhan. Artinya kebutuhannya adalah ngobatin. Berarti sebatas kebutuhan pengobatan saja. Tidak boleh ditambah-tambahi di luar kebutuhan. Sebagaimana yang sering kita saksikan di masa saat ini. Oleh karena itu, para ulama memberikan aturan-aturan. Dibolehkannya dokter laki-laki memandang pasien perempuan. Ada beberapa poin di sini. Ada sekitar 5 poin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barangkali di sini ada yang suaminya dokter, begitu ya. Ini mohon disampaikan poin-poin ini. Karena dokter, ya, namanya dokter, pasiennya bisa saja dari kalangan perempuan, begitu ya. Atau bisa jadi dokter perempuan, pasiennya laki-laki, begitu kan. Maka poin-poin ini mesti diperhatikan. Kata para ulama, poin pertama yang harus diperhatikan, dokter perempuan itu harus didahulukan terlebih dahulu, jika memungkinkan. Untuk apa? Untuk memeriksa pasien perempuan. Artinya, kalau masih didapatkan dokter perempuan, ya berobatlah ke dokter perempuan. Ini bagi para muslimah. Bagi para muslim, kalau memang masih ada dokter laki-laki, ya cari dulu dokter laki-laki. Berobat dulu ke dokter laki-laki. Itu hukum asalnya. Jadi ibu-ibu kalau sakit, itu cari dokter tuh perempuan dulu. Ibu misalkan sakit gigi, butuh ditangani giginya. Cari dokter gigi perempuan dulu. Jangan ke dokter gigi laki-laki. Cari dokter gigi perempuan dulu. Ibu-ibu hamil, pengen ke dokter spesialis kandungan. Cari dokter spesialis kandungan dari perempuan. Terlebih dahulu, cari. Begitu ya, berusaha, ikhtiar. Nah, kalau kemudian tidak didapatkan, nah baru kondisi darurat, ya terpaksa kita harus kepada dokter yang lawan jenis, begitu ya. Jadi ini poin pertama, mohon diperhatikan. Dokter perempuan itu harus didahulukan bagi para muslimah. Terlebih lagi, jika bagian yang harus dibuka terdapat pada aurat vital. Artinya, bagian yang dibuka itu misalkan, mohon maaf, kemaluan kita. Maka cari dulu sesama jenis. Ya, biasanya yang kaitannya dengan kemaluan, dengan anggota tubuh yang vital, aurat yang inti, itu adalah kaitannya dengan kelahiran, dengan kehamilan, begitu ya. Atau yang berhubungan secara langsung dengan itu. Maka cari dulu dokter perempuan. Cari dulu dokter perempuan. Demikian ya. Namun, jika tidak ada dokter perempuan dan tidak mungkin mendapatkannya, maka hal itu termasuk kondisi darurat. Alhamdulillah, ya kalau di Balikpapan, dokter spesialis kandungan dari perempuan itu ada, begitu ya. Beberapa orang, alhamdulillah ada. Maka ibu-ibu sebetulnya tidak berhajat ke dokter spesialis kandungan laki-laki. Kalau dokter perempuan itu masih ada, begitu ya. Dan semoga ya di antara putra-putri ibu ada yang menjadi dokter spesialis kandungan. Di antara putri ibu ada yang jadi dokter spesialis kandungan. Ya, sehingga ya orang-orang yang sudah mengerti hukum, mengerti masalah ini, tentu banyak solusi, begitu ya. Karena Masya Allah kaum muslimin itu rata-rata banyak anaknya, gitu ya. Banyak anaknya, sehingga kebutuhan untuk dokter kandungan dari kalangan perempuan, spesialis kandungan dari kalangan perempuan, ini juga kebutuhannya sangat banyak sekali. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Yang kedua, dokter laki-laki itu harus terpercaya atau watak dan keberagamaannya tidak diragukan. Jadi kalau nyari dokter yang sesama jenis tidak didapatkan,
ya, kecuali harus keluar pulau misalkan, sedangkan kondisinya mendesak, maka ya terpaksa dokter laki-laki. Nah, kalaupun kita memilih dokter laki-laki, ternyata juga ada kriterianya. Ini kriteria keduanya. Dokter laki-laki itu harus dokter yang terpercaya atau dia punya watak yang baik, ya, punya akhlak yang baik, agamanya pun baik, gitu ya. Watak dan agamanya ini tidak diragukan. Artinya dia seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan seorang dokter laki-laki yang genit begitu ya. Yang mohon maaf ya, terkadang dia suka main-mainin pasien perempuannya. Nah, ini catatan kedua. Kalaupun ia terpaksa kita harus ke dokter laki-laki, maka pastikan dokter itu dokter yang amanah, terpercaya. Kemudian karakter, akhlak, watak, dan juga agamanya tidak diragukan. Dan semoga para dokter di sekitar kita adalah dokter-dokter muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dokter laki-laki itu tidak boleh berhadapan sendirian. Ini syaratnya ketat sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dokter laki-laki itu tidak boleh berhadapan sendirian dengan pasien perempuan tanpa adanya mahram atau perempuan yang lain yang terpercaya. Jadi ketika ibu berobat ke dokter laki-laki karena terpaksa, sudah milih dokter yang amanah, yang agamanya bagus, yang bertakwa kepada Allah, maka syarat ketiga harus ditemani mahram atau paling tidak ada perempuan lain di situ yang betul-betul terpercaya. Nah, ini syarat ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dokter laki-laki itu tidak boleh melampaui batasan yang mencukupi alasan medisnya, artinya kebutuhan pengobatannya. Tentu dalam rangka menghindari madarat disebabkan karena memandang atau membuka aurat atau menyentuh dan juga hal-hal lainnya yang merupakan motif-motif pengobatan. Jadi kalau yang diperiksa sekitar satu daerah gitu ya, misalkan lengan tangan saja begitu ya, yang disuntik lengan tangan saja, lengan atas ya, yang dibuka ya bagian situ saja, jangan disuruh buka baju gitu ya. Nah, dokternya ini nggak boleh melampaui batasan, makanya ya dokternya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia nggak boleh melebihi batasan yang cukup ya untuk pengobatan. Ya, kalau yang diobati sekitar tangan ya sudah tangannya saja yang dibuka. Mengobatinya sekitar kaki ya kakinya saja begitu ya. Yang lain tetap dalam kondisi tertutup. Maka pasien perempuan harus menutupi seluruh bagian tubuh yang tidak butuh untuk dilihat. Sehingga dokter laki-laki hanya dapat melihat bagian yang perlu diobati saja. Taib. Yang berikutnya. Catatan yang kelima yang harus diperhatikan. Kebutuhan untuk pengobatan itu harus mendesak. Artinya sakitnya itu sakit yang butuh penanganan secara langsung. Ya, butuh penanganan segera. Mendesak. Ya, contohnya adalah rasa sakit yang tidak dapat ditahan atau kerentanan tubuh yang mengkhawatirkan, begitu ya. Jadi kebutuhan untuk pengobatannya harus mendesak. Sakit yang dideritanya adalah sakit yang mendesak untuk segera ditangani ya oleh tim medis atau oleh dokter. Adapun jika rasa sakitnya itu tidak membahayakan atau tidak membutuhkan pengobatan segera, maka tidak boleh ya baginya untuk melakukan hal tersebut. Ya, misalkan saling bertatapan dengan dokter laki-laki dengan tujuan menambah kesehatan. Saya hanya ingin ketemu Pak Dokter saja begitu ya. Pengen lihat Pak Dokter saja, mudah-mudahan saya jadi sehat. Nah, ini nggak ada hajat gitu ya. Atau misalkan menurunkan berat badan. Pak Dokter ini kan langsing, bodinya ideal. Saya pengen lihat Pak Dokter supaya saya bisa termotivasi untuk langsing. Ini nggak ada kebutuhan seperti itu. Atau untuk memperindah tubuhnya. Nah, ini semua
bukan termasuk kebutuhan. Jadi sakitnya adalah sakit yang mendesak untuk segera ditangani, bukan sakit-sakit biasa yang sesungguhnya masih bisa ditangani sendiri, begitu ya, atau sakit-sakit yang memang tidak ada kaitannya dengan dokter atau yang lain atau yang semisal dengannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya di antara kondisi yang kita dibolehkan memandang lawan jenis adalah pandangan seorang hakim dan juga seorang saksi. Ini pandangan yang dibutuhkan untuk penanganan kasus atau untuk persaksian ya dari kasus tertentu. Pandangan seorang hakim dan juga saksi laki-laki terhadap perempuan tertuduh dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh dilakukan. Misalnya seorang laki-laki yang menjadi saksi bagi seorang perempuan, baik kesaksian itu memberatkan dirinya maupun meringankan beban terhadapnya. Atau seorang hakim yang memandang perempuan untuk memutuskan hukum baginya dengan pengakuan atau pernyataan para saksi yang mengetahuinya. Karena pandangan terhadapnya merupakan keharusan ya dalam kondisi tersebut. Iya. Ya namanya persaksian kan harus kelihatan orangnya. Seorang hakim juga demikian memutuskan perkara ini butuh interaksi, ya butuh ya untuk melihat orangnya, begitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini termasuk kondisi darurat yang tentu tubihul mahdzurat, membolehkan perkara-perkara yang asalnya dilarang. Namun jika saksi laki-laki mengetahui perempuan tertuduh dalam keadaan memakai kerudung, maka tidak ada alasan baginya untuk membuka kerudungnya. Artinya kalau memang sudah berhijab dan alasannya hanya untuk komunikasi saja, maka tentu si laki-laki saksi tadi tidak berhajat untuk menyuruh perempuan tersebut membuka hijabnya atau membuka kerudungnya. Taib. Dan disinilah dikatakan bahwa ad-darurat ya tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu diukur sebatas ukuran terjadinya. Artinya tidak boleh melampaui batasannya. Demikian para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir kita tambahkan satu lagi. Pandangan yang dibolehkan juga adalah pandangan dalam transaksi ya seperti jual beli. Keterpaksaan memandang perempuan juga bisa terjadi dalam jual beli atau yang semisal dengannya. Yakni untuk mengetahui dan membedakan seorang perempuan dengan perempuan yang lainnya. Sehingga seseorang mendapatkan jaminan atau pertanggungjawaban dalam jual beli. Misalnya untuk misalkan tawar-menawar harga. Maka para ulama sepakat tentang bolehnya laki-laki memandang perempuan untuk tujuan transaksi. Hanya untuk itu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dibolehkan bagi laki-laki untuk memandang wajah perempuan asing saat memberi kesaksian dan juga saat transaksi jual beli. Begitu juga sebaliknya, perempuan ke laki-laki. Perempuan boleh memandang wajah laki-laki dalam hal tersebut. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita akan bahas poin-poin berikutnya terkait dengan ahkamun nazar, ya, hukum-hukum seputar masalah memandang. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Apa yang menjadi peringatan, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah bagi kita semua untuk bisa menjauhinya sejauh-jauhnya ya, sehingga kita bisa selamat dunia dan juga akhirat, dan kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Taib, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.